Oke, untuk soal yang pertama, tinggi dan berat badan ideal seorang wanita memiliki hubungan secara linear yang dapat diuraikan sebagai berikut. Y sama dengan 1,2x tambah 96, dengan x mewakili berat badan dalam kilogram dan Y mewakili tinggi badan dalam cm. Berapakah berat badan ideal seorang wanita yang memiliki tinggi badan 156? Nah, kan di soal dikatakan bahwasannya tinggi badan itu dinyatakan dalam Y ya, berarti 156 ini merupakan nilai Y. Kemudian kita tulis persamaannya. Di sini Y sama dengan 1,2x ditambah dengan 96. Nah, nilai Y nya kita masukkan nilai 156 sama dengan 1,2. Nah, dalam hal ini sekarang kita mencari nilai X ya, X ditambah 96. Setelah itu kita sederhanakan, kita rubah posisi, pindahkan posisi 1,2x ini ke ruas kiri, berarti ini negatif kan, negatif 1,2x. Nah, sebaliknya 156 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 156 ditambah dengan 96. Berarti ini sama dengan negatif 1,2x, ini sama dengan negatif 156 ditambah 96, berarti negatif 60. Nah, maka si x nya itu sama dengan negatif 60 dibagi dengan negatif 1,2, maka si x nya sama dengan 50. Berarti jawabannya adalah 50 kg. Kemudian lanjut, di sini ada soal himpunan ya. Diketahui tiga notasi himpunan sebagai berikut. P sama dengan x, di mana x adalah lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 8, di mana x adalah elemen bilangan prima. Nah, berarti anggota himpunan x itu adalah anggota himpunan P itu adalah 2, 3, 5 dan 7 ya, karena merupakan elemen bilangan prima. Nah, 2 di sini masuk karena tandanya itu merupakan kurang dari sama dengan. Apabila tandanya kurang dari saja, misalkan 2 kurang dari x kurang dari 8, nah berarti si 2 ini tidak masuk ke dalam anggota ini ya. Berhubung ada tanda sama dengan di sini, berarti si 2 nya itu masuk. Oke, lanjut. Sekarang si Ki itu adalah anggota bilangan ganjil, di mana x nya itu anggotanya itu lebih dari 3 dan kurang dari 11. Berarti 3 nya tidak masuk. Bilangan ganjil setelah 3 berarti 5 kemudian 7 kemudian 9, 11 nya tidak masuk ya. Dan terakhir adalah R. R itu adalah elemen faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu kan bilangan yang apabila 10 dibagi dengan bilangan tersebut maka akan habis. Maka itu adalah 1, 2, 5 dan 10. Tadi tanyakan anggota himpunan P irisan Q gabungan R. Nah, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu Q gabungan R ya. Nah, berarti di sini Q gabungan dengan R. Nah, kita fokus ke anggota himpunan Q dan R ini. Apabila digabungkan berarti ini sama dengan anggotanya 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 10. Nah, setelah ketemu Q gabungan R, maka kita bisa mencari P irisan Q gabungan R. Nah, jadi P irisan dalam kurung Q gabungan dengan R. Nah, kita lihat ya, kita fokusnya ke P yang ini dan Q gabungan R. Nah, kita fokusnya ke angka yang sama ya, karena diiris berarti lihatnya kayak sama. Angka yang sama di sini adalah 2 dengan 2 berarti 2 masuk. Kemudian berapa lagi? Kemudian 5. Nah, berarti 5 masuk. Kemudian berapa lagi yang angkanya sama? Berarti di sini 7. 2, 5, 7. Sudah ya, tidak ada angka lagi yang sama. Tidak ada angka lagi yang sama antara Q gabungan R dan himpunan P. Jadi jawabannya adalah 2, 5, 7, yaitu pada option B. Oke, selanjutnya bentuk sederhana dari ini ya adalah coba kita tulis ulang. T ini sama dengan 8 pangkat itu 5/3 ya, 5/3 dikalikan dengan A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 8 dikalikan dengan A dikalikan dengan B pangkat 5, terus dipadatkan. Nah, angka 8 ini kita rubah dulu ke bentuk 2 pangkat ya.
Jadi kan ini sama dengan 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan 5 per 3 ya. 5 per 3 dikalikan dengan A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 4 dibagi 2 pangkat 8 dikalikan dengan A dikalikan dengan B pangkat 5 dikuadratkan. Nah berarti ini kan 3-nya habis. Berarti di sini sisa tinggal 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikalikan lagi dengan A pangkat 3 dikalikan lagi dengan B pangkat 4, ini 2 pangkat 8 dikalikan lagi dengan A dikalikan lagi dengan B pangkat 5. Nah setelah seperti ini berarti kita sama kan, ini 2, ini A, ini B, B. Nah kita bisa dibagi terlebih dahulu atau dikalikan dulu dengan pangkat yang 2 ini ya. Nah baik, untuk yang sekarang ya kita akan coba dibagi terlebih dahulu. Nah harus ingat ya, di sini kan berarti sama dengan kalau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 8 itu berarti pangkatnya dikurangi ya. Kalau dibagi itu pasti dikurangi. Jadi di sini sama dengan dalam kurung 2 pangkat 5 dikurangi dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 3 negatif ya. Dikali dengan A pangkat ini 3, A di sini adalah 1 ya. Jadi 3 kurangi 1 hasilnya A pangkat 2 dikali dengan B pangkat 4 dikurangi dengan 5, berarti B pangkat negatif 1. Terus tidak kuadrat lagi. Setelah itu apabila bentuknya seperti ini berarti kita tinggal kali-kalikan saja ya masing-masing pangkatnya dengan 2. Ini dikalikan ke masing-masing pangkat. Berarti ini sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikalikan dengan 2 negatif 6. Oke, terus ini A pangkat 2 kali 2 hasil sama dengan 4 kali B pangkat negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. Nah terus kita bisa sederhanakan lagi karena ini ada pangkat negatif, jadi bisa diubah ke bentuk A pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 6, pangkat jadi positif dikali negatif dikalikan dengan B pangkat 2 seperti itu. Jadi jawabannya A pangkat 4 per 2 pangkat 6 B pangkat 2, yaitu yang berada pada option C. Sangat mudah. Oke, soal selanjutnya, angka satuan dari 2 pangkat 2345 dikalikan dengan 3 pangkat 6543 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita jangan mencari 2 pangkat ini dicari sama 3 pangkat ini dicari, jangan ya. Nah, karena di sini yang tanyakan itu hanya angka satuannya saja. Oke, bagaimana triknya? Ya, kita bedah dulu dari angka 2. Nah, angka 2 itu apabila kita bedah di sini 2 pangkat 1 itu kan hasilnya sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4 kan. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 32. 2 pangkat 6 hasilnya sama dengan 64. Kemudian 2 pangkat 7 hasilnya sama dengan 1, 2, 8. Kemudian 2 pangkat 8 hasilnya sama dengan 256. Nah, kita lihat ya di sini ya. Angka satuannya di sini 2, 4, 8, 16. Kemudian kita lihat lagi di sini 2 lagi, 4 lagi, 8 lagi. Ini adalah 6 kan. Artinya apa? Artinya setiap 2 dipangkatkan 4 kali, maka satuannya akan mengulang ya. Dan dipangkatkan sekali 2, 4, 8, 6. Di sini 2, 4, 8, 6. Nah, artinya kita pangkat ini yaitu 2345 kita dibagi dengan 4 ya. Karena pangkatnya itu satuannya itu akan mengulang setelah 4 kali dipangkatkan. Jadi 2345 ini kita bagi dengan 4. Oke, karena ini ada 1, 2, 3, 4. Coba kita bagikan, berarti di sini 23 dibagi 4 bisa jadi 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Sisa dengan 3. Kemudian 34 dibagi 3 bisa 8. 8 dibagi 4 3, 2. Ini 2. Turun lagi 5. 25 dibagi 4 6. 6 dikali 4 2, 4.
berarti ini sisa 1. Nah, berarti artinya karena ini sisanya 1, berarti si satuannya itu adalah angka 2 ya, yaitu pada pola yang pertama atau pada pangkat yang pertama. Jadi satuannya itu adalah 2. Nah, jadi untuk 2 pangkat 2345 angka satuannya itu adalah 2. Seperti itu ya, ini yang pertama. Nah, terus yang kedua kita cari satuan dari 3 pangkat 6543. Caranya sama seperti yang tadi, kita coba uraikan dulu. Kita mencari pola dari 3 pangkat. Oke, di sini kalau 3 pangkat 1 ini hasilnya berarti 3. 3 pangkat 2 hasilnya kemudian 9. 3 pangkat 3 jadi hasilnya sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat 4 hasilnya sama dengan 81. 3 pangkat 5, nah 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. Nah, berarti sama ya, satuannya itu berulang. Berarti ini kalau misalkan 3 pangkat 6 ini akan bla bla bla, satuannya 9. Ini pun sama, 3 pangkat 7 satuannya 7, terus 3 pangkat 8 satuannya 1. Jadi setiap 4 kali dipangkatkan maka satuannya akan berulang, yaitu 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Dengan cara yang sama seperti tadi kita mencari satuan dari 2 pangkat 2345. Nah, kita pangkat ini 6513 itu kita bagi 4, ya kan? Kita bagi 4 sama seperti halnya 2 tadi, karena di sini terjadi pengulangan setelah 4 kali dipangkatkan. Berarti ini 6508, sorry, ini 6543 dibagi dengan 4. Nah, berarti kan di sini 65 dibagi 4 bisa 16. 16 kali 4 bisa 64. Terus ini 1, 4-nya turun. 14 bagi 3, 14 bagi 4 3, 3 dikali 4 12, 14 dikali 2, 3 dibagi 4 bisa 5, 5 dikali 4 20, sisa 3. Nah, untuk yang 3 ini sisanya itu adalah 3. Nah, berarti angka satuannya akan berada pada posisi pangkat ketiga ini ya. Nah, jadi angka satuannya itu adalah 7. Seperti itu ya. Jadi ini angka satuan dari 2000 pangkat 2 pangkat 2345 dikalikan dengan 3 pangkat 6543 adalah 2 dikali dengan 7 ya. 2 kali 7 ini hasilnya sama dengan 14. Nah, di sini hati-hati ya, karena yang ditanyakan adalah hanya angka satuannya saja, berarti jawabannya adalah 4. Jadi berada pada option C. Sangat mudah sekali.